Pemirsa masih dalam program Bincang Budaya dan masih bersama saya Cynthia Delima langsung dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua. Ada kedua narasumber yang sudah hadir. Ya, untuk kedua narasumber kita tadi sempat terputus di perbincangan karena kita harus commercial break. Ya, Pak Koridama tadi sebelum segmen ini Cynthia menanyakan tentang 9 yang tadi Bapak mention bahwa kita tahun ini mengusulkan 9, kemudian yang disetujui 2. Iya, dan Cynthia minta untuk dimention 2 itu kira-kira apa saja Pak? Kalau bisa 9 juga tidak apa-apa. Baik ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kita dari Provinsi Papua dengan bantuan teman-teman di Balai, itu kita mengusulkan sekitar 9 karya budaya. Mungkin di sini saya sebutkan 6 diantaranya. Pertama mungkin Gulat Bob, dia dari wilayah Marinanim. Lalu tarian Hi juga dari Marinanim, lalu Patung Karwar dari Biak, lalu Rumah Kombau dari Kabupaten Jayapura, lalu Tiatiki dari Kabupaten Jayapura khususnya di orang-orang di Tablanusu, lalu Ehabla juga dari Kabupaten Jayapura khususnya di Sentani. Dan di antara 5-6 yang saya sebutkan tadi, satu diantaranya itu Tiatiki yang sudah lolos untuk nanti siap untuk disidangkan dalam tahun ini, sidang penetapan warisan budaya tak benda tingkat nasional. Baik, dan tentunya kita berharap yang sudah lolos ini dapat ditetapkan ya Pak ya menjadi warisan budaya tak benda milik kita. Iya. Dan Ibu Desi, Cynthia kembali ke Ibu Desi, warisan budaya tak benda ini kan terkandung dalam PPKD. Dan juga adanya PPKD ini untuk mengetahui dan mengembangkan data budaya. Salah satunya yang kita dengar yaitu PPKD ini merupakan kebijakan dari pusat. Itu seperti apa Ibu? Iya, seperti tadi sudah dikatakan ya, menghimpun data budaya. Mengapa itu penting? Karena kebijakan itu bisa dilakukan ketika data itu ada. Nah selama ini yang kita ketahui dinas-dinas kebudayaan, waduh kami mau kerja apa ya, dana kami sedikit. Ya karena datanya kurang. Sehingga kebijakan pusat mari kumpulkan data itu. Nah data itu terangkum dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi seperti ini. Ini adalah pokok pikiran kebudayaan Provinsi Papua. Sudah tersusun. Ya, ini Provinsi Papua. Oke. Dan yang ini adalah Provinsi Papua Barat. Iya. Nah, kemarin kami ada rakor. Lalu beberapa kabupaten menelpon saya, "Ibu, kenapa kami tidak diundang?" Saya tanya, "PPKD-nya mana?" Karena apa? Yang diundang itu yang membuat PPKD. Sehingga pusat sudah mengetahui apa yang dibutuhkan daerah itu, apa yang harus dikembangkan. Jadi PPKD itu bukan cuma mendata misalnya tarian A atau misalnya nyanyian A begitu, tetapi ada nggak prasarananya, sarana prasarananya sudah tersedia atau belum, itu dilengkapi semua. Masih ada tidak, misalnya bahasa, masih ada tidak penuturnya. Kalau penuturnya sudah berkurang, nanti kebijakan pusat itu ke daerah, misalnya dari Balai Bahasa, mungkin kamu harus membuat kamus seperti itu, kamus dalam bahasa daerah mereka. Jadi mengapa ini sangat penting sehingga menjadi bagian dari kebijakan pusat untuk tetap melestarikan budaya itu tidak punah gitu. Karena sampai jumlah pelaku budayanya pun didata, masih ada berapa banyak. Nah mungkin saya sangat berharap nantinya Pemda-Pemda kabupaten juga melengkapi. Karena kebijakan pusat itu untuk pemajuan kebudayaan ini juga berhubungan dengan jumlah pelaku budayanya. Kalau pelakunya kurang, kebijakan apa yang dilakukan? Mungkin dengan pelatihan sehingga bisa menambah pelaku budaya yang notabene adalah anak-anak generasi muda yang sudah mulai males untuk itu zaman-zaman dulu punya, itu orang tua punya. Tetapi mereka lah sebenarnya penerus utamanya. Lah kalau yang tua ini udah nggak ada, habis kan. Nah seperti itu. Dan untuk bisa mengerti sampai ke
daerah sampai ke bawah selama ini yang dilakukan oleh kabupaten, oleh provinsi. Mungkin kita bisa mendengarkan dari Pak Koridama, karena selama ini juga beliau sangat, wah teriak sana teriak sini ayo, tetapi baru beberapa daerah ya kita ya, 11 apa 12 ya untuk Provinsi Papua gitu. Jadi mungkin Pak Koridama, mohon ini maaf. Tidak apa-apa Ibu, silakan Pak melanjutkan dari apa yang disampaikan Ibu Desi. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit informasi terkait dengan PPKD. Ini sebenarnya merupakan program nasional ya, tadi disampaikan oleh Ibu Desi. Kami di provinsi bukan saja di Papua tapi hampir di seluruh Indonesia. Kalau kita kembali persoalan pendanaan ini kita menjadi begitu dalam tanda petik miris, susah, bimbang, bingung, ini kenapa dananya seperti ini. Contoh kasus kita di Papua, orang terkenal Papua di luar ini dengan budayanya. Tapi secara fakta kita lihat di lapangan, pendanaan terkait persoalan kebudayaan sangat sedikit. Itulah kenapa suara-suara ini sampai ke pusat. Suara ini sampai ke pusat dan pusat merespon, tetapi mereka tidak punya dasar hukum untuk menurunkan anggaran-anggaran dalam rangka membantu kabupaten mengurusi persoalan pemajuan kebudayaan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dari situ landasan hukum itulah dari pusat bisa menganggarkan untuk membantu provinsi-provinsi dan kabupaten kota terkait dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan dan turunannya apa yang bisa dikerjakan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi dasarnya ini baru kita di daerah bisa mendapatkan bantuan. Contoh kasus yang sudah berjalan sekitar 1-2 tahun terakhir setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, itu kita punya 2 UPT, UPT Taman Budaya dan UPT Museum Negeri Papua, mendapat dana turun langsung dari pusat terkait dengan PPKD sebesar 3 miliar rupiah. Mereka pakai untuk operasional selama ini apa yang disuarakan ke pusat turun dalam bentuk bantuan seperti itu. Lalu di Papua sendiri ada sekitar yang resmi itu 7 dari 13 ya Ibu yang dia sudah masuk dokumennya di dalam kita punya PPKD yang kemarin kita hadir di rakor seperti itu. Jadi memang himbauan kami dari provinsi kepada teman-teman di kabupaten kota, mari kita sama-sama saling bantu-membantu untuk melengkapi. Kalau 7 dari 29 kabupaten kota itu kan kita bisa bayangkan masih banyak yang perlu dilengkapi. Ya. Kemarin kita di sini Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, lalu Kabupaten Kerom, bahkan Mambramo Raya yang jauh sebenarnya sudah menyiapkan PPKD-nya. Nah, ini ajakan kami untuk teman-teman di daerah lain yang belum menyusun PPKD. Kalau di Sereri itu baru Biak, Waropen belum ada, Yapen belum ada. Itu jadi catatan-catatan penting ke depan, karena kalau kita mau berteriak urusan kebudayaan, mari kita siapkan apa yang mau dibantu dalam bentuk PPKD, dokumen PPKD. Saya tambah sedikit bisa? Iya Ibu. Jadi PPKD ini untuk Papua Barat itu kan 12 kabupaten kota. Jadi yang sudah terisi itu 8. Jadi sisa 4 ya. Iya, jadi mengapa dinasnya begitu kooperatif gitu loh. Selalu melakukan diklat-diklatnya itu apa ya. Jadi mengundang dinas-dinas kabupatennya untuk mengisi borang PPKD itu. Jadi mungkin untuk daerah-daerah yang belum, kabupaten yang belum, mari karena ini dari sinilah terlihat apa kebutuhan Anda di daerah berhubungan dengan fasilitas atau pengembangan pemajuan kebudayaan di daerah Anda. Gitu saja. Baik Ibu Desi dan juga Pak Koridama, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai warisan budaya tak benda. Namun di sini Cynthia lihat ada piagam ya yang menunjukkan bahwa ini sudah sah begitu. Bisa ditunjukkan untuk pemirsa Bincang Budaya? Iya baik, mungkin di sini saya coba tunjukkan ada 2. Yang satu ini kita punya warisan budaya tak benda yang dia sudah bisa diangkat sedikit Pak. Iya. Cukup terkenal ya. Kita punya sertifikat Noken, ini sudah sampai tingkat dunia. Yang di tangan Ibu Desi itu kita lihat warisan budaya tak benda tingkat nasional itu kita punya TIFA. Dari 34 yang sudah ditetapkan, TIFA juga salah satu yang ada yang kita bisa lihat sertifikatnya. Jadi kalau TIFA
versi Papua ya kita sudah ditetapkan seperti itu. Iya. Makasih. Dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan ya Pak ya buat kita semua di Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Baik, kita sudah sampai di penghujung jumpa kita bersama pemirsa Bincang Budaya. Tadi sudah digaungkan, mari kita sama-sama, namun Cynthia butuh closing statement daripada Bapak Koridama dan juga Ibu Desi mengenai pelestarian budaya, warisan budaya Tak Benda yang kita punya. Mari kita jaga, silakan Ibu, closing statement singkat saja. Iya, mari kita membangun sinergitas dalam hal pemajuan kebudayaan dari warisan budaya tak benda ini. Mari kita lestarikan karena dengan bersinergitas semua stakeholder itu tahu tugasnya di dalam pelestarian itu. Misalnya kehutanan, oh berarti saya membantu untuk penanaman misalnya, atau di bagian perindustrian berarti saya membantu untuk memproduksinya gimana. Jadi ketahanan bahan baku, penjualan dan sebagainya itu membutuhkan sinergitas. Sehingga untuk para pelaku budaya mereka merasa bahwa apa yang mereka punya berharga dan itu juga bisa menjadi bagian ekonomi mereka untuk menunjang kehidupan mereka. Baik, iya Pak Koridama silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin lebih mengajak ke arah warisan budaya tak benda. Mari kita di Provinsi Papua secara khusus dan kabupaten kota untuk lebih serius lagi memperhatikan warisan budaya tak benda. Karena salah satu unsur di dalam warisan budaya menunjukkan kita punya karakter dan menunjukkan siapa kita di masa lalu. Itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Baik, karena budaya kita sebenarnya identitas kita ya Pak ya. Jadi mari stakeholder bantu balai dan juga dinas sama-sama bahu-membahu supaya PPKD ini ada dan bukan hanya 34 ya Ibu yang akan diakui, tapi semakin banyak warisan budaya tak benda dari Provinsi Papua yang diakui. Bahkan kalau nasional bisa, kita juga bisa ke internasional begitu ya. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Desi dan juga Pak Koridama. Pemirsa, itulah akhir perbincangan kita dalam Bincang Budaya hari ini. Saya Cynthia Delima beserta kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.